Oke, baik hari ini kita akan belajar tentang prosedur bantuan hidup dasar, artinya bantuan tanpa alat. Namun hari ini masih difokuskan kepada bagaimana untuk menjaga kepatenan jalan nafas dan pemeriksaan nadi. Baik, kita mulai. Nah, berbicara tentang prosedur BHD, terkhususnya kepada bantuan tanpa alat, ya, bantuan hidup dasar tanpa alat ini kita sampai sekarang masih menggunakan algoritma tahun 2015. Nah, seperti kemarin sudah kita bahas bahwa algoritmanya itu adalah tergantung kepada trauma atau non-trauma. Kalau trauma kita menggunakan DRABC dan non-trauma kita menggunakan DRCAB. Nah, untuk yang kali ini kita akan bahas secara umum berdasarkan American Heart Association tahun 2015. Di sini mulai dari bagaimana amankan lokasi kejadian sampai nanti melaksanakan kejut menggunakan AED, ya, kejut jantung menggunakan AED. Nah, namun hari ini kita masih fokus kepada bagaimana jika kita mendapatkan klien yang mengalami kecelakaan ataupun henti jantung tiba-tiba, terus kemudian tidak ada alat di sana. Masih terfokus kepada bagaimana fokus pada airway breathing sirkulasi. Ya, oke, kita masuk kepada airway management. Nah, atau pengolahan jalan nafas. Nah, berbicara tentang airway management itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan jalan nafas, namun tetap memperhatikan kontrol servikal, ya. Kontrol servikalis, jangan sampai sudah ada cedera di servikalis, namun Anda salah tindakan, maka pasien akan mati batang otak, ya. Nah, tujuannya sendiri adalah membebaskan jalan nafas untuk menjamin jalan masuknya udara, dengan tetap memperhatikan untuk menjamin masuknya udara ke paru secara normal sehingga menjamin kebutuhan oksigenasi dalam tubuh, ya. Nah, beberapa pertanyaan yang menjadi algoritma untuk Anda untuk airway management adalah, adakah aliran udara? Itu dulu. Cek dulu apakah ada aliran udara. Kemudian apakah bicara normal ataukah tidak bicara sama sekali, cek ada sumbatan atau tidak. Caranya untuk mengetahui ada sumbatan atau tidak, kita mendengarkan bunyi suara, ya, bunyi suara nafas. Pertama gitu bunyinya adalah snoring dulu, ya. Snoring atau ngorok bisa juga hampir mirip dengan ngorok karena pangkal lidah jatuh ke belakang, ya. Kemudian ada gargling, ya, seperti air penuh di dalam tenggorokan, seperti air mendidih seperti itu karena ada cairan, bisa karena air liur dan sebagainya. Kemudian ada stridor atau tidak, karena penyempitan jalan nafas, ya, akibat benda asing. Ataukah bisa juga karena ada masalah dengan inflamasi seperti itu. Ataukah ada masalah dengan shock anafilaktik, ya. Kemudian apakah ada suara parau atau tidak, atau hoarseness atau dysphonia. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tahu, ya. Anda harus cek, cara ceknya seperti itu. Nah, untuk yang harus Anda lakukan di sini adalah Anda melaksanakan look, listen, and feel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Anda melaksanakan look, listen, and feel dulu. Nah, lihat, dengar, dan rasakan, ya. Nah, caranya adalah Anda menghadap sejajar kepada si pasien, korban, kemudian telinga Anda ditaruh di antara mulut dan hidung. Kemudian lihatlah kembang kepis dada sambil pipi Anda merasakan adanya hembusan nafas atau tidak, ya. Nah,
look, jika look itu melihat ya, lihat apakah ada gerakan nafas, ada pengembangan dada, ada retraksi iga atau tidak di toraks, kemudian lihat mukosa kulit di dada dan kesadaran seperti itu ya, apakah ada sianusis atau tidak. Nah, sedangkan listen itu adalah dengar aliran udara pernafasan yang dihembuskan, jadi kena di telinga Anda, kemudian Anda bisa dengarkan. Feel, kemudian Anda rasakan adanya aliran udara pernafasan ya, menggunakan pipi yang tadi sudah saya katakan. Ya. Nah, setelah Anda melaksanakan look, listen, and feel, di sini ada dua pilihan ya, dua pilihan berdasarkan dengan kondisi klinis si klien. Apa yang Anda gunakan, apa yang Anda bisa lakukan ketika pasien itu dalam keadaan sadar namun mengalami masalah sumbatan jalan nafas, dan bagaimana dengan pasien yang tidak sadar dan juga mengalami sumbatan jalan nafas setelah Anda mengkaji. Makanya kan ada pertanyaan di sini, sadar atau tidak? Ya, itu hal yang paling penting supaya Anda tahu. Nah, bagaimana jika pasien itu dia tidak sadar? Dia sadar, sorry. Bagaimana dengan dia sadar? Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan jika pasiennya itu dia sadar, ya. Nah, ada yang dinamakan dengan Heimlich maneuver, ya. Ada yang dinamakan dengan Heimlich maneuver dengan cara abdominal thrust, chest thrust atau back blow, ya. Kalau pasiennya bisa sadar, dia bisa lakukan sendiri. Anda silakan, jika Anda korbannya ataukah nanti Anda akan mengajarkan kepada orang lain, silakan Anda cari kursi, ya. Kemudian tekan, bantu dengan alas bagian atas dari kursi itu dengan kepalan tangan Anda yang diletakkan di bawah prosesus sifoideus. Kemudian Anda mendorong tubuh Anda ke arah kursi itu supaya dengan harapan proses sifoideus Anda itu bisa terdorong. Kan kalau Anda menarik diri sendiri kan tidak mampu. Jika Anda dengan tubuh Anda sendiri dan kemudian kursi ini dia tidak bergerak, maka bisa dibantu. Jadi ketika kepalan tangan Anda itu akan mendorong diafragma Anda ya di bawah proses sifoideus, kemudian di situ akan mendorong ke atas ke aliran nafas. Nah, jika pasiennya itu dia tidak sadar, maka kita harus melaksanakan chest thrust ya. Chest thrust artinya yang tadi itu dengan diri Anda sendiri, sekarang itu dengan bantuan ya. Dengan bantuan. Jadi posisi penolong itu di bagian belakang, kemudian mendorong, memeluk dari belakang di arah prosesus sifoideus juga, kemudian ditarik ya, penolongnya menarik ke arah penolong ya, menekan ke arah penolong, ke harapannya benda asingnya itu keluar. Nah, bagaimana jika tidak bisa? Maka kita lakukannya kalau tidak bisa, maka kita lakukan abdominal thrust. Bisa dalam keadaan tidur juga, kita dorong ya. Anda duduk di atas Anda jongkok di atas pelvis si pasien korban, kemudian dengan tangan ini Anda dorong ke atas ya, dorong ke atas di arah prosesus sifoideus juga. Nah, kalau anak bayi, jadi jika tersedak bisa posisi kita lakukan chest thrust juga. Posisi kepala harus di bawah ya. Kemudian kita dorong menggunakan dua jari ya, dorong di arah prosesus sifoideus juga. Nah, kemudian jika tidak bisa, maka Anda bisa melakukan back blow atau tepukan di punggung ya, seperti biasanya kalau anak-anak itu tersedak kita biasanya pukul di punggungnya, itu namanya back blow ya, back blow. Harapannya adalah cairan yang menyumbat jalan nafas itu akan apalagi di epiglotis itu dia akan kembali ke jalan pencernaan seperti itu ya. Nah, bagaimana jika pasien itu dia tidak sadar? Nah, ketika Anda sudah melakukan look, listen, and feel itu tidak ada kemajuan ya, tidak ada nafas, kemudian pasiennya pokoknya menunjukkan tidak ada nafas, kemudian tidak ada pengembangan dada ya.
retraksi dada tidak ada, warna mukosanya sudah mulai membiru, maka segera Anda lakukan ini. Namanya adalah cross finger. Anda lakukan cross finger, ya, Anda berdiri berhadapan dengan si korban, kemudian jempol Anda itu mendorong maksilaris, kemudian telunjuk Anda mendorong mandibularis. Bisa Anda menggunakan satu tangan, bisa juga menggunakan dua tangan, ya, menggunakan dua tangan. Nah, ini namanya cross finger untuk membuka mulut. Kemudian Anda ngecek apakah ada sumbatan di dalam atau tidak, apakah ada benda asing di dalam atau tidak, mau bakso, mau air liur dan sebagainya, kerang atau apa segala macam, dicek di sana apakah ada atau tidak. Nah, setelah itu Anda lakukan head tilt chin lift atau jaw thrust. Nah, yang dimaksudkan dengan head tilt dan chin lift dan jaw thrust ini pilihan. Kita fokusnya di awal bahwa airway management itu jangan sampai ada cedera cervicalis. Nah, jika ada cedera cervicalis, maka yang Anda lakukan adalah jaw thrust. Anda pegang mandibulanya, kemudian Anda dorong ke atas. Anda tarik ke atas. Karena Anda tidak memanipulasi lehernya, hanya bagian mandibulanya saja yang ditarik. Ya, diangkat. Namun tidak manipulasi leher, ya, cervicalis. Nah, head tilt chin lift itu bisa digunakan ketika pasiennya itu tidak mengalami cedera cervicalis, ya. Jadi head tilt artinya bahwa dahinya itu ditarik atau diangkat, ditarik ke atas, kemudian chin lift itu dahi yang diangkat, ya. Seperti itu. Nah, setelah Anda jaw thrust, Anda head tilt chin lift, boleh Anda melakukan cross finger lagi untuk melakukan sweep finger, ataupun Anda langsung memberikan bantuan nafas, ya. Ini adalah contoh lain ketika Anda menggunakan dengan satu tangan ataupun dengan dua tangan. Nah, jadi ketika Anda menemukan korban, bisa Anda menggunakan dengan dua tangan untuk membuka mulutnya, ya, membuka mulutnya seperti tadi saya bilang. Jempol dan telunjuk harus seperti love-nya orang Korea, gitu. Dan love-nya orang Korea. Jadi bisa didorong jempol, harus berlawanan. Jadi jempol bisa di maksila dan telunjuk di mandibula ataupun sebaliknya, ya. Atau bisa juga dengan dua jari, bisa untuk membuka, bisa juga. Pokoknya mana yang terbaik untuk Anda, yang mampu Anda lakukan, sesuai dengan kemampuan Anda punya tangan dan bobot orang tersebut. Nah, ketika Anda sudah melakukan head, look, listen, and feel, sudah melakukan finger, cross finger, Anda segera harus melakukan inspeksi. Lihatlah di bagian dalam rongga mulut si korban, apakah ada ada benda asing atau tidak. Nah, jika ada, maka Anda segera melakukan sweep finger. Sweep finger itu caranya adalah satu tangan tetap. Paling bagus itu adalah Anda menggunakan satu tangan itu tetap melakukan cross finger, dan sedangkan tangan yang lain itu untuk melakukan sweep finger, ya. Sweep finger itu Anda masukkan saja jempol, atau bisa dua jari, bisa satu jari, asalkan tergantung dari jenis benda asingnya dan kemampuan untuk buka mulut. Masuk, kemudian bentuklah seperti kail, kemudian Anda raih itu benda asingnya dan tarik ke atas sampai bersih, ya, sampai bersih. Itu adalah teknik untuk melakukan cross finger dan sweep finger, ya, seperti itu. Nah, biasanya ketika sumbatan itu dia tidak teratasi, ya, jika sumbatan itu tidak teratasi, maka penderita itu biasanya dia akan gelisah, ya, karena hipoksia. Kemudian ada gerakan otot tambahan, ya, ada retraksi iga, kemudian ada sianosis, kemudian bisa sampai kelelahan dan meninggal, ya. Nah, jika pasiennya itu dia sudah sadar, maka jalan nafasnya sudah bebas, pasiennya itu harus kita ajak bicara, ya. Kalau memang sudah jelas bicaranya, maka jalan nafasnya sudah baik. Nah, sekarang persoalannya begini. Sekarang persoalannya jika bagaimana jika pasiennya itu jalan nafasnya sudah bebas, ya. Namun jalan nafas, ya, sudah bebas, namun belum breathing. Namun nadinya belum ada. Nah,
Jika nadinya belum ada, maka pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa nadi karotis. Anda sudah tahu bahwa nadi karotis itu dia berada di sebelah kanan dan kiri tenggorokan, karena nadi karotis ini yang memperdarahi otak, ya. Dan ini adalah pembuluh darah besar, karena otak membutuhkan nutrisi yang sangat besar. Akhirnya Tuhan itu memberikan diameter nadi karotis itu dia lebih besar. Jadi makanya, dan dia ada dua, kiri dan kanan di samping tiroid. Ya. Jadi tiroid dan paratiroid. Anda bisa langsung tekan di Adam's apple kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan silakan Anda cari itu diameter tengahnya tenggorokan, ya. Kemudian Anda tarik ke arah kanan atau tarik ke arah kiri. Jangan Anda hanya menggunakan satu jari untuk ngecek. Itu tidak akan bisa Anda teraba, tapi gunakanlah 3 jari atau 2 jari. Anda tarik, kemudian Anda tekanlah di bawah sampai di bagian kanan atau bagian kiri, batas antara otot dan nadi karotisnya bagian bawah. Di sana akan Anda rasakan bahwa nadi karotis. Ketika Anda meraba nadi itu jangan terlalu lama. Hanya sekitar 3-5 detik. Maksimal itu adalah 10 detik. Karena pertolongan Anda itu tidak boleh lebih dari 10 menit seperti yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya, karena nanti mati biologis. Ya. Nah, jadi Anda tidak boleh berlama-lama. Nah, jadi untuk pemeriksaan denyut nadi dan airway management, ya, untuk pemeriksaan kepatenan jalan nafas ini adalah merupakan inisiasi awal untuk melaksanakan BHD, airway breathing dan sirkulasi, ya. Jadi untuk kepatenan jalan nafas, kebersihan jalan nafas itu inisiasi untuk kita melaksanakan ventilasi. Namun kalau untuk yang pemeriksaan nadi ini adalah inisiasi untuk kita melaksanakan kompresi. Jadi raba dulu baru kompresi, kemudian look, listen, and feel dulu baru lakukan ventilasi, ya, seperti itu, mouth to mouth, ya, seperti itulah. Nah, jadi Anda harus benar-benar memahami rangkaiannya ini supaya jangan sampai nanti Anda melaksanakan tindakan yang salah, ya, seperti itu. Pak, apakah mana yang kita lakukan, airway management dulu atau kita melaksanakan pemeriksaan nadi dulu? Tergantung, ya, tergantung dari korbannya. Kan tadi saya sudah bilang bahwa korbannya trauma atau non trauma. Kalau dia non trauma, maka kita harus nadi dulu, ya, karena memang jalan nafasnya aman. Nah, kalau seandainya dia trauma, maka kita harus look, listen, and feel dulu. Seperti itu, ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Sekian dan tetap semangat.